Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading tanpa menggunakan indikator. Oke, indikator di sini adalah indikator yang di sini yaitu moving average, contohnya ya. Kemudian ada MACD, kemudian ada RSI, kemudian ada namanya Bollinger Band dan lain-lain. Ada banyak banget indikator untuk alat bantu Anda trading. Bagaimanakah sih caranya kalau nggak pakai kayak gitu, kayak kita trading Senin sampai Jumat jam 7 malam di YouTube? Jangan lupa ikut. Kita harus tahu trennya itu terlebih dahulu. Trennya itu apa? Kita udah bahas di video-video sebelumnya cara menentukan tren. Di sini kalian bisa cek. Pertama, kita lihat area-area high dan low-nya terlebih dahulu. Dia up, oke, dia down, dia up, dia down, dia up, dia down, kemudian dia up. Seharusnya ini bagaimana setelah ini? Seharusnya dia down, setelah itu melanjutkan ke naikannya. Dari sini saja kita sudah bisa memprediksi bahwa market itu kemungkinan akan melanjutkan untuk turun, tapi turunnya sampai mana kita masih belum tahu. Makanya kita bisa menggunakan garis. Nah, biasanya saya menggunakan horizontal garis di sini untuk menentukan area-area pentingnya. Area penting di sini kita udah dapat area pentingnya, dia naik, kemudian dia turun, menyentuh, break, kemudian dia naik lagi ke area pentingnya, turun, naik. Seharusnya bagaimana nih? Seharusnya dia melanjutkan ke sini. Kalau kita tarik sebuah garis tren juga, nah ini juga menandakan bahwa tren turun itu selesai. Seharusnya sekarang ngapain? Seharusnya dia melanjutkan untuk tren naiknya. Jadi kalau digambarin, jadi kayak gini, turun, naik, turun, naik, turun, kemudian dia break area trend line. Oke, turun berarti selesai. Kalau turun selesai, kita nggak ada short selling atau nggak ada sell posisi. Kita harus cari namanya buy posisi. Apakah buy saat ini? Ya nggak, tunggu dia retest dulu sebelum kita buy posisi lebih tinggi kembali. That's it. Itu cara untuk menentukan tanpa indikator. Oke, kasusnya kita rubah. Tadi kan H1, sekarang kita coba di M30. M30 ini bagaimana? Oke, kita pertama kita lihat dulu. Ini trennya apa? Ini trennya adalah bearish atau tren turun. Berarti kalau kita tarik, kalau kita marking, dia naik, kemudian dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Oke, seharusnya gimana? Melanjutkan untuk penurunannya. Oke, kemudian kalau kita tarik garis trend line kayak gitu. Oke, good. Kemudian kita lihat area support resistennya yang kuat ada di area sini. Oke. Jadi kemungkinan untuk menyentuh di sini ada. Oke, kemungkinan untuk menyentuh di area sini itu ada sebelum melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kalau di time frame kecil bagaimana nih? Kita contohkan di XAU/USD M15. Oke, kita contohkan. Nah, sekarang gold sedang naik drastis. Kalau kita tarik sebuah marking, dia sedang bullish, ini belum selesai bullishnya. Jadi dia naik, turun, kemudian dia melanjutkan untuk kenaikannya. Good. Oke, seharusnya masih naik ini. Oke, dari sini apa yang kita bisa prediksi nih? Nah, ini udah ke break, jadi udah telat. Kita bisa tarik sebuah garis. Nah, jadi kita harus lihat pergerakan-pergerakan market. Ada satu candle yang sangat-sangat panjang, kemudian ada, lihat kalau kalian tarik garis itu kayak gini nih, nah, mengerucut. Jadi dia naik kemudian mengerucut. Biasanya bagaimana? Biasanya melanjutkan ke naikannya. Yang dia naik flat, seharusnya dia melanjutkan untuk ke naikannya. Kayak gini tuh nggak bisa kalian langsung temukan, kalian harus latihan. Kayak lihat market, kemudian kalian itu latihan, itu baru bisa. Ini namanya adalah breakout trading. Dia naik, dia mengerucut, kemudian dia naik. Kalau kalian bingung, kalian cari aja pattern trading, kemudian kalian cari itu sebenarnya pattern apa sih, gitu. Nah, ini itu adalah namanya bullish pattern. Dia naik kemudian dia mengerucut, seharusnya dia ada kenaikannya. Entry-nya ketika dia break, nah, dia bilang kayak gitu, berarti entry-nya ketika dia break. Sekarang seharusnya udah entry. TP-nya biasanya panjang dari sini itu sama seperti panjang di sini. Nah, jadi masih jauh banget untuk kenaikannya. Itu cara yang kedua. Kemudian ada NZD/USD M15. Kita contohkan lagi. Oke, dia turun, naik, turun, naik, turun. Seharusnya gimana ini? Seharusnya melanjutkan untuk kenaikannya. Ini belum jadi untuk naiknya. Jadi harusnya ini masih ada, ini harusnya ada naik sebelum gimana? Sebelum dia turun dan melanjutkan untuk kenaikannya.
Oke, berarti apakah kita harus sell? Enggak. Ini trennya apa ini? Trennya itu naik. Berarti kita cari buy posisi. Kemudian untuk buy-nya di mana berarti? Apakah saat ini? Enggak. Kita tunggu dia ketika dia turun. Berarti kita tarik garis trend di situ. Kemudian kita bisa lihat bahwa market itu kemungkinan besar harus turun terlebih dahulu ke sini sebelum melanjutkan ke naikannya. Di sini kita bisa buy opportunity. Berarti kalian bisa buy opportunity di sini. Ketika dia menyentuh area sini, kita bisa lihat apakah kita mau buy, apakah kita biarkan saja. Kalau ada rejection di sini, langsung buy TP 1/2 ya biasanya. Semoga itu bermanfaat. I will see you next video.